Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Kasogi dengan NIM 231095244. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu modul praktikum sistem kendali, yaitu modul satu yang berjudul Fungsi Alih Sistem Orde 1 Motor DC. Nah, pertama-tama, mari kita bahas fungsi alih itu sendiri terlebih dahulu. Fungsi alih atau yang biasa dipanggil transfer function adalah sebuah representasi matematis dari hubungan antara input dan output suatu sistem linear waktu invarian atau suatu sistem LTI dalam domain frekuensi kompleks menggunakan transformasi Laplace. Eh, Kira-kira diagram blok untuk fungsi alih secara sederhananya bisa dilihat pada gambar ini, di mana RS dimasukkan ke dalam sistem, maka akan menghasilkan keluaran YS, atau secara matematis dituliskan sistem atau GS sama dengan keluaran atau YS per RS atau masukan. Eh, Selanjutnya, mari kita bahas apa itu sistem orde satu. Nah, sistem orde satu sendiri merupakan sistem yang menggunakan persamaan diferensial orde satu sebagai persamaan diferensial orde tertingginya dalam representasi matematisnya. Nah, persamaan diferensial orde satu dalam fungsi alih ketika dinyatakan dalam transformasi Laplace atau pada domain frekuensi, maka akan memiliki eh, S sebagai orde tertingginya. eh, Bentuk diagram blok dari sistem orde satu yang tertutup atau closed loop bisa kita lihat di mana RS masuki titik penjumlahan dengan eh, eh, maaf di mana RS memasuki titik penjumlahan lalu hasil penjumlahannya dengan umpan balik itu ES atau error dikalikan dengan sistem ini nanti hasil perkalian itu adalah outputnya atau CS-nya. Nah, sebenarnya bagaimana sih bentuk persamaan dari fungsi alih sistem orde satu itu? Nah, untuk mencarinya bisa kita lakukan perhitungan matematis dari diagram blok tadi, di mana nilai output atau CS itu bernilai dengan IS atau error dikali satu per TS, yaitu sebagai sistemnya. Nah, di sini IS sendiri merupakan hasil titik penjumlahan di mana RS dikurang BS, di mana BS ini adalah feedbacknya atau umpan baliknya. Nah, BS sendiri itu bernilai dengan CS dikali atau output dikali penguatannya itu HS. Nah, dikarenakan nilai penguatan atau HS-nya ini satu, maka persamaan kita itu menjadi BS yang memiliki nilai setara dengan CS. Nah, selanjutnya dari nilai kita dapat ini, kita masukkan nilai BS tadi yang setara dengan CS tadi ke persamaan error kita. Sehingga persamaan error kita atau IS menjadi RS dikurang CS. Nah, persamaan IS sama dengan R kurang CS ini kita masukkan kembali atau kita substitusikan ke dalam persamaan awal kita. Sehingga menjadi CS sama dengan uh, buka kurung RS dikurang CS tutup kurung dikali satu per TS. Nah, uh, satu per TS ini kita kalikan secara uh, substitusi, nanti RS dikali satu per TS menjadi RS kali satu per TS dikurang CS dikali satu per TS, jadi CS dikurang negatif CS dikali satu per TS. Nah, di sini kita mempunyai dua komponen CS. Ini kita pindahkan saja menjadi satu sisi, sehingga menjadi CS ditambah CS kali satu per TS sama dengan RS dikali satu per TS. Nah, selanjutnya karena sisi kiri sama-sama memiliki nilai CS kita faktorkan saja sebagai CS sebagai nilai faktor utamanya sehingga menjadi CS dikali buka kurung satu ditambah satu per TS tutup kurung sama dengan RS dikali satu per TS. Nah, karena yang dalam kurung seberang kiri ini merupakan penjumlahan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya, di mana satu tambah satu per TS itu sama dengan TS per TS tambah satu per TS, atau bisa kita tulis menjadi TS tambah satu per TS. Nah, nilai kita
nilai yang baru saja kita operasikan kita masukkan kembali ke persamaan sehingga kita peroleh CS dikali TS tambah satu per TS sama dengan RS dikali satu per TS. Nah, langsung saja kita peroleh langsung saja kita dapatkan fungsi alih kita yaitu perbandingan output dengan input atau CS per RS dengan memindahkan posisi RS-nya dan posisi TS tambah satu per TS-nya sehingga kita peroleh CS per RS sama dengan satu per TS dibagi TS tambah satu per TS. Nah, lalu yang sebagai sisi seberang kanan kita kalikan dengan TS per TS, di mana TS per TS itu sama dengan apa? Ekuivalen dengan satu sehingga nilai akan tetap sama. Sehingga nanti eh, hasil terakhir dari fungsi alih kita peroleh CS per RS yaitu sama dengan satu per TS tambah satu. Nah, disitulah itulah merupakan fungsi alih dari sistem orde satu. Nah, selanjutnya mari kita bahas sinyal uji. Sinyal uji sendiri adalah sinyal yang digunakan untuk menguji dan menganalisa suatu respon sistem. Nah, sinyal uji yang digunakan umumnya terdiri dari fungsi waktu sederhana. Pemilihan sinyal uji harus mendekati bentuk input sistem pada kondisi kerjanya. Uh, sinyal uji sendiri memiliki banyak jenis, namun yang kerap atau umum digunakan adalah sinyal fungsi step, sinyal fungsi impuls, sinyal fungsi rem, sinyal parabola, dan sinyal sinusoidal. Nah, mari kita bahas satu persatu dari sinyal uji ini. Pertama, mari kita bahas sinyal fungsi step. Sinyal fungsi step itu merupakan fungsi yang bernilai nol untuk semua waktu negatif dan bernilai satu untuk waktu nol dan seterusnya. Atau secara matematis bisa kita maaf atau secara matematis bisa kita tuliskan menjadi UT sama dengan nol ketika T kecil dari nol dan satu ketika T besar dari nol. Di mana transformasi Laplace dari fungsi step adalah satu per S. Nah, untuk grafik fungsi terhadap waktunya bisa teman-teman lihat di gambar kanan, di mana dia bernilai nol pada pada titik sebelum nilai tertentu, lalu mendadak berubah menjadi bernilai satu ketika waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah fungsi impuls. Fungsi impuls sendiri merupakan representasi senjata hingga dalam waktu singkat. Biasa digunakan untuk memodelkan kejadian tiba-tiba pada waktu T sama dengan nol. Atau penulisan secara matematisnya bisa menjadi uh, fungsi impuls sama dengan bernilai tak hingga ketika T sama dengan nol dan nol untuk sisa waktunya. Di mana integral uh, dari fungsi integral dari tak hingga minus tak hingga sampai tak hingga dari fungsi impuls adalah satu. Artinya uh, luas daerah yang dibentuk oleh garis tak hingga ini bernilai satu, di mana transformasi Laplace dari fungsi impuls sendiri bernilai satu. Untuk bentuk grafiknya bisa teman lihat di gambar kanan, di mana dia akan bernilai bernilai tak hingga pada titik tertentu, di mana tanda panah ini menunjukkan nilainya terus ke atas uh, hingga nilai tak hingga. Selanjutnya adalah sinyal uji fungsi rem. Fungsi rem sendiri adalah fungsi yang meningkat secara linear terhadap waktu atau fungsi kuadrat pada umumnya fungsi linear uh, di mana dimulai dari t sama nol atau secara matematisnya itu nol ketika t kecil dari nol dan bernilai t ketika t besar dari nol. Di mana transformasi Laplace bisa dituliskan menjadi satu per s kuadrat. Grafiknya bisa lihat seperti sisi seberang kanan, di mana nilainya linear naik secara konstan terhadap waktu. Selanjutnya merupakan sinyal fungsi uji parabola. Nah, sinyal uji parabola sendiri adalah fungsi yang meningkat secara kuadrat terhadap waktu. Atau secara matematis yaitu nol ketika T kecil dari nol dan bernilai T kuadrat ketika T besar dari nol. Di mana transformasi Laplace bernilai 2 per S, Pak. S kubik atau S pangkat 3. Bentuk grafiknya sendiri, di mana dia bernilai nol ketika sebelum satu waktu dan bernilai T kuadrat ketika atau bernilai kuadrat ketika waktu tertentu ya. Nah, sinyal uji yang terakhir yaitu sinyal uji si sinusoidal.
Nah, sinyal uji fungsi sender sendiri adalah fungsi yang beroscilasi secara periodik dengan amplitudo tetap. Biasanya dalam bentuk sinus ataupun kosinus tertentu, di mana secara matematis digambarkan sin omega t sama dengan sin omega t ketika t besar atau sama dengan nol. Di mana transformasi Laplace dari sin omega t bisa terus menjadi omega per s kuadrat tambah omega kuadrat. Bentuk sinyalnya seperti fungsi sinusoidal pada umumnya. Nah, setelah membahas sinyal uji, mari kita bahas respon sistem orde satu dengan masukkan apa? Dengan masukkan fungsi step. Itu tadi kita telah peroleh di mana sinyal uji step itu dituliskan eh, dalam transformasi Laplace-nya itu satu per S. Sehingga fungsi alih kita atau CS per RS satu dibagi TS per tambah satu menjadi CS sama dengan satu per TS tambah satu dikali RS, di mana nilai RS adalah satu per S. Ini maksud saya di mana nilai RS. Jadi kita masukkan satu per S sehingga CS bernilai satu per TS tambah satu kali satu per S. Nah, selanjutnya eh, karena ini bagian S-nya memiliki faktor kali T, ini kita sederhanakan saja dengan mengkalikan kedua sisi satu per T. Maaf, maksud saya mengkalikan sisi atas dan sisi bawah dengan satu per T dibagi satu per T. Sehingga kita peroleh CS sama dengan satu per T dibagi S tambah satu per T dikali satu per S. Nah, untuk memudahkan proses kita, kita ubah ke dalam bentuk pecahan parsial, di mana CS itu kita ubah dalam bentuk A per S ditambah B per S tambah satu. Di mana dengan pendekatan limit bisa kita peroleh di mana nilai A sama dengan S dikali satu per T dibagi S tambah satu per T dikali satu per S ketika nilai S sama dengan nol. Nah, nilai S sendiri ini adalah nilai pembuat nol dari penyebut nilai yang kita cari itu tadi sendiri. Karena nilainya S berarti nilai pembuat nolnya adalah nol. Sehingga kita peroleh A sama dengan satu per T per satu per T. Atau nilai sama dengan satu. Selanjutnya kita dapatkan nilai B dengan cara yang sama. Dengan pendekatan limit. Di mana nanti pembuat nolnya sama dengan negatif satu per T. Sehingga kita peroleh nilai B sama dengan negatif satu. Nah, ketika kita telah memperoleh nilai A dan B, tinggal kita substitusikan. Sehingga persamaan kita menjadi CS sama dengan satu per S dikurang satu per S tambah satu per, maaf, satu per S dikurang satu per S tambah satu per T. Karena di dalam domain frekuensi, ini tinggal kita inverse Laplace saja untuk mengubahnya kembali ke domain waktu. Eh, dengan persamaan-persamaan tabel yang biasa dihafal atau mudah dicari, di mana bentuk inverse Laplace satu per S itu satu dan satu per S tambah satu per T itu E negatif T per T kecil per T besar dengan nilai T-nya besar dari nol. Nah, selanjutnya mari kita kenal parameter-parameter tanggapan dari respon sistem. Yang pertama yaitu nilai akhir. Nah, nilai akhir sendiri merupakan nilai keluaran sistem pada waktu tak hingga atau C C tak hingga sama dengan satu dikurang E negatif tak hingga per T. Nah, eksponensial pangkat tak hingga sendiri kan itu bernilai nol. Sehingga nanti kita peroleh nilai akhirnya yaitu bernilai satu. Selanjutnya, time constant. Time constant sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir sistem. Atau ketika nilai waktu kita bernilai sama dengan T. Sehingga satu C, C T besar sama dengan satu dikurang E negatif T besar per T besar. Atau satu dikurang E pangkat negatif satu. Itu atau bernilai 63,2. Selanjutnya itu time rise. Time rise sendiri yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu sistem untuk naik dari 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, atau 5 sampai 95% dari nilai akhir. Nah, pada praktikum yang kita gunakan yaitu nilai 10 sampai 90%. Karena pada dunia industri memang nilai inilah yang umumnya digunakan. Selanjutnya itu settling time, yaitu uh,
waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai sekitar plus minus 2%, plus minus 5%, ataupun plus minus 0,5% dari nilai akhir. Selanjutnya, bagaimana cara membuat grafik tanggapan peralihan? Di sinilah sangat penting nilai time constant tadi, di mana di sini kita untuk membuat grafik tanggapan peralihannya. Di mana pertama kita cari ketika nilai T yaitu bernilai T besarnya yaitu 0,632. Selanjutnya ketika T bernilai negatif 5T yaitu 0,865, dan seterusnya sampai 5T yaitu bernilai 0,933. Lalu tinggal kita plot titik-titiknya berdasarkan fungsi dan titik waktunya. Hingga nanti grafiknya bakal dapat kita bentuk seperti ini. Nah, setelah bahas fungsi alih, mari kita bahas eh, apa itu motor DC sendiri. Nah, motor DC sendiri adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik atau maksudnya energi listrik arus searah atau listrik DC menjadi energi gerak atau energi mekanik. Nah, motor ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Nah, ketika arus listrik mengalir melalui kumparan dalam medan magnet, akan timbul gaya menyebabkan rotor atau bagian yang berputar dari motor bergerak. Cara kerja secara sederhana, ketika arus mengalir melalui kumparan pada rotor, terjadi induksi elektromagnetik yang menciptakan medan magnet di sekitar kumparan. Nah, interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor dengan medan magnet permanen pada stator menghasilkan gaya pada rotor. Sesuai dengan prinsip gaya Lorentz dalam induksi elektromagnetik, gaya ini akan menyebabkan gerak telak menolak yang akan menyebabkan atau memungkinkan rotor untuk berputar. Setelah kita bahas apa itu fungsi alih orde satu, dan bahas apa itu motor DC, selanjutnya mari kita bahas apa itu fungsi alih orde satu pada motor DC. Nah, fungsi alih orde satu motor DC sendiri adalah fungsi yang merepresentasi secara matematis motor DC yang didapatkan dari pemodelan motor DC secara mekanikal dan elektrikal. Nah, fungsi alih motor DC menggambarkan perbandingan kecepatan putaran motor atau output dengan tegangan masukan motor atau input. Secara matematis dituliskan sebagai omega S, yaitu sebagai kecepatan putaran motor dibagi E, ES atau tegangan inputnya. Itu bernilai Km per TMS ditambah satu, di mana Km adalah penguatan dan Tm adalah time constantnya. Nah, sebelum kita bahas secara detail dari setelah kita bahas bagaimana bentuk fungsi alih order satu motor DC, mari kita bahas pertama-tama yaitu komponen yang sangat penting yaitu duty cycle. Nah, sebelum bahas duty cycle sendiri, mari pertama-tama kita bahas apa itu sinyal PWM terlebih dahulu. Nah, PWM sendiri adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation. Pada dasarnya, PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudonya tetap. Nah, lama keadaan dibanding total periode total periode adalah nilai yang kita sebut sebagai duty cycle. Cara matematisnya, duty cycle bernilai waktu ketika on dibagi waktu ketika on ditambah waktu ketika off, di mana nilai waktu ketika on ditambah nilai waktu ketika off adalah nilai satu periodenya. Nah, kita telah mengetahui apa duty cycle. Nah, mari kita bahas apa pengaruh duty cycle pada motor DC. Nah, pengaruh duty cycle pada motor DC sendiri adalah fakta bahwa kita melakukan kontrol motor DC dengan sinyal PWM. Artinya, semakin besar duty cycle, semakin lama pula durasi tegangan aktif sinyal PWM kita. Sehingga artinya semakin besar tegangan rata-rata yang disuntikkan pada motor DC. Sehingga tegangan yang lebih besar ini akan mengakibatkan motor DC berputar lebih cepat. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya memiliki kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Eh, Baiklah, saya tutup saja dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.